Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang persiapan rilis Dapodik ya. Ini baru tahap persiapan. Kemudian ada yang ngirim ke email ke saya, ada yang WA juga ke saya terkait ini. Minta dibuatkan tutor verifikasi usulan pemangku di PIP ya. Ini yang WA juga sudah ada. Bahkan ada yang mengirim panduannya ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang usulan pemangku, PIP usulan pemangku gitu ya. Sebenarnya ini menunya sudah cukup lama ya. Jadi baru kita bahas kenapa? Karena hari ini saya coba konsultasi dengan orang dinas juga untuk menanyakan hal ini dan saya cari tahu, saya baca-baca dulu baru saya buat tutorialnya ya untuk memastikan bahwa yang saya sampaikan itu tidak salah gitu ya. Tapi ya kita lihat nanti apa yang saya sampaikan betul atau salahnya teman-teman bisa simak lebih lanjut. Oke. Jadi yang dimaksud di pertanyaan ini adalah menunya di sini teman-teman di WPIP itu silakan teman-teman login lalu di sini ada menu verifikasi usulan pemangku gitu ya. Nah, kita klik maka akan tampilan pertama seperti ini. Sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat dulu panduannya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat panduannya nah ini tata cara pengusulan. Nah, di sini tidak detail usulannya seperti apa prosedurnya, hanya disuruh login. Setelah login ini nanti kalian disuruh untuk melihat ke ini menu verifikasi usulan pemangku. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Langkah pertama adalah setting kolom, lalu tampilan nama siswa yang diusulkan oleh pemangku. Nah, ini disinilah poin bingungnya ya. Mungkin kalau yang masih eh, belum paham sekali ini mungkin bingung pemangku itu siapa, termasuk saya sendiri juga bingung ya. Nanti tapi saya sudah konsultasi dengan orang dinas dan saya dapat jawabannya ya. Kemudian ini tinggal dibaca. Nah, yang perlu diperhatikan dalam mengusulan ini ya. Ini kan yang perlu diperhatikan dalam mengusulan yang pertama adalah peserta didik yatim piatu atau tinggal di panti asuhan berkebutuhan khusus masuk daftar P3KM, masuk daftar DTKS, peserta didik yang dianggap kurang mampu dan butuh bantuan tersebut. Nah, ini ya poin E inilah yang jadi kunci sebenarnya ya. Kalau tidak masuk A sampai D ya ada poin E ini yang memang layak bantu ya kita bantu gitu ya. Kemudian ini sudah selesai. Nah, itu panduannya cuma kayak gitu doang ya teman-teman. Jadi, sebelum melangkah lebih lanjut lagi, ini saya tunjukkan percakapan saya dengan dinas ya dan juga di grup. Ini yang pertama ini saya tunjukkan dulu ya. Jadi, semalam saya WA, "Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggu. Kalau boleh tahu data usulan pemangku dalam hal ini pemangku itu siapa ya Pak? Apakah pejabat atau siapa gitu Pak?" Nah, ini saya sudah nanya tentang PIP usulan ya. Terima kasih. Kemudian dijawab pagi, mungkin sambil nonton itu ya, Euro ya Bapaknya. Oke. Terima kasih Pak Didik atas jawabannya. Jadi bisa dilihat di kolom pengusul. Nah, di sini beliau mengirimkan screenshotan bahwa ada nama orang. Ini sengaja saya blur ya. Dan ini ada jumlah usulan siswanya. Jadi mungkin ini nama yang mengusulkan. Nah, nama-nama orang ini itu adalah rata-rata petugas DPR atau DPD. Ini katanya ya, monggo bisa dicari nama-nama tersebut anggota DPR atau DPD. Nah, gitu. Nah, di panduannya juga Pak Didik menjelaskan tidak dijelaskan siapa saja, tapi di Capdin 10 ada Bapak dan nama-nama tersebut. Nah, ini ya. Ini ada BPK dan nama-nama tersebut, mungkin seperti itu ya. Nah, ini nama-namanya adalah rata-rata orang DPR atau DPD. Nah, kemarin juga saya sempat ditanya. Sebentar, saya pause dulu, saya cari WA-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Di sini saya kemarin tanggal 22 bulan 6 ini ya, itu dapat WA, "Malam Mas, binus siswanya berapa? Udah dapat PIP belum?" Ini adalah dulunya saya simpen kontaknya sebagai calon DPRD. Gitu, teman-teman ya. Sekarang sih sudah menjabat ya karena terpilih.
Jadi ini saya simpen kontaknya dan kemarin WA ke sekolah saya seperti ini. Tapi saya waktu itu belum merespon karena memang siswa saya itu rata-rata sudah masuk di PIP yang dari Kemdikbudnya langsung. Jadi saya tidak mereply ini gitu teman-teman ya. Karena siswa saya sedikit sih. Nah, dari hal itu ya, maka selanjutnya adalah kemungkinan besar pengusul di sini adalah orang DPR atau DPD gitu ya. Nah, yang harus kalian lakukan adalah seperti ini. Ini baru menurut saya ya, teman-teman ya. Jadi, yang pertama adalah mengirimkan data siswa ke pemangku kepentingan. Dalam hal ini mungkin orang DPR atau DPD. Seperti yang tadi di WA kan ke saya dan orangnya bertanya gitu ya. Kemudian, pemangku kepentingan tersebut yang akan mengirimkan datanya ke pusat. Nah, atau seperti apa prosedur ini sehingga datanya masuk ke WPIP itu saya belum tahu, tapi sepertinya begini datanya. Kemudian tugas kita adalah mengecek datanya di Si Pintar dengan cara setting kolom untuk ditampilkan. Nah, caranya di sini teman-teman silakan ke ini ya, yang tadi di menu ini. Verifikasi usulan pemangku. Kalau teman-teman tidak merasa mengusulkan lewat DPR atau DPRD, ya udah tidak usah dicek. Tapi kalau penasaran ya dicek aja. Langkah pertama adalah setting kolom di sini. Teman-teman klik setting kolom, lalu pilih aja nama gitu ya, siswanya ya. Ya, siswa ini ya, rombelnya atau kelasnya kalau mau ditampilkan ya silakan. Kalau tidak perlu ya ndak usah. Ini yang lain-lain juga sepertinya tidak perlu saya tampilkan karena terlalu banyak ya. Mending cukup nama siswanya lalu kelas berapa gitu aja. Lalu kita klik simpan. Nah, kita klik oke. Nah, datanya di sini siswa rombel kelas itu kalau ada ya, kalau ada itu akan tampil data peserta didiknya. Nah, ini there are no record to display. Artinya sekolah saya memang tidak ada usulan. Kalau yang ada usulan tampilannya begini teman-teman ya. Contohnya. Ini saya dapat dari grup di sekolah di kabupaten saya ya. Ini nama sekolah, ID atau NPSN-nya, lalu usulannya ada 64. Nah, ini ada data usulannya nih. Ya. Jadi, ini ada usulannya 64. Kemudian tugas selanjutnya adalah seperti ini. Ya. Nah, yang nama-namanya itu ditampilkan. Jadi setelah tampil, nanti kan ditampilkan nih, ada nama-namanya ya. Itu kalian adalah melakukan ini, teman-teman ya. Kita verifikasi data siswanya, artinya diverifikasi apakah nama siswa tersebut layak atau tidak layak untuk mendapatkan PIP. Seperti ini contohnya ya. Nah, misalnya nama ini ya. Misalnya ini adalah data dari pemadanannya. Misalnya walaupun di sini tidak layak PIP tapi NISN-nya valid, induk capilnya valid, masuk DTKS gitu ya. Nah, ini tinggal kalian klik lolos. Kalau memang anak ini layak, klik lolos, lalu konfirmasi perubahan. Jadi, pastikan teman-teman ngeklik lolos dan klik konfirmasi perubahan. Kalau anak ini layak mendapatkan PIP. Nah, ini kan kenapa berbeda? Karena kan data setiap peserta didik berbeda ya. Misalnya, ini hanya valid NISN, valid Dukcapil, dan tidak masuk DTKS. Sehingga DTKS-nya di sini tidak ada. Kalau ini ada, gitu ya. Tinggal diklik lolos atau konfirmasi dan konfirmasi perubahan. Kalau memang kalian merasa anak ini tidak layak untuk mendapat PIP, ya udah diklik tidak lolos saja. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini ya, pastikan dulu nih teman-teman ya. Kalau sudah, pastikan nih warna baris ungu bila data tidak lolos. Warna baris putih bila data sudah dikonfirmasi lolos. Untuk merubah status menjadi tidak lolos, pastikan asalan pilihan dan alasan. Mungkin ini asalan dong. Alasan pilihan dan alasan essay diisi. Jadi bila tidak diisi akan gagal tersimpan di server. Jadi misalnya si A itu tidak layak. Nah, alasannya apa? Ditulis di alasannya yang secara essay ini. Jadi ditulis keterangan tidak layaknya kenapa gitu ya. Nah, pastikan tekan tombol konfirmasi perubahan untuk merubah status siswa. Ya, jadi yang tadi lolos dan tidak lolos pastikan tekan tombol konfirmasi perubahan yang ini.
ya. Nah, yang ini nih konfirmasi perubahan gitu ya. Kenapa ini saya pakai screenshot? Karena saya tidak ada usulan. Jadi saya pakainya screenshot dari teman ya. Ini aja saya tidak izin, mohon maaf ya. Nah, ini juga penting, bila warna baris tidak berubah, maka perubahan status belum tersimpan ke server. Artinya, coba diulangi lagi sampai statusnya berubah warna ungu bagi yang tidak lolos, atau berubah warna putih bagi yang lolos. Selanjutnya apa? Ya udah, selanjutnya tugas kalian sampai di situ dulu, karena memang selanjutnya menunggu proses di pusat. Kalau sudah lolos ya mungkin nanti akan masuk ke SK pemberian begitu, atau langsung dipanggil ke dinas gitu teman-teman ya. Jadi prosedurnya intinya adalah 5 ini. Mengirimkan data siswa ke pemangku kepentingan ini jadi harus ada koneksi tentunya ya. Zaman sekarang ya. Kemudian pemangku kepentingan yang akan mengirimkan datanya ke pusat, kemudian kita akan cek datanya di Si Pintar, setting kolom terlebih dahulu untuk pertama kali ya. Kemudian kalau ada data siswanya kita verifikasi dan selanjutnya menunggu proses lebih lanjut untuk pencairan dana PIP bagi pengusul pemangku. Gitu teman-teman ya. Jadi ya yang kalau tidak merasa berhubungan dengan orang-orang DPR atau lain sebagainya ya udah sepertinya nggak ada gitu teman-teman ya. Jadi, seperti itu jawabannya ya untuk teman-teman yang sudah bertanya dan meminta dibuatkan tutorial atau penjelasan tentang PIP pemangku. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.